Oke, sepertinya sudah mulai banyak ya. Apa kabar semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Telah hadir bersama kita Ustadz Syahroni, Masya Allah on time ya. Ya, Alhamdulillah, terima kasih kepada semua jamaah yang telah hadir menyempatkan waktu untuk online. Dan Pak Muhsin yang kemarin baru sakit atau baru check up dari rumah sakit, semoga hari ini Allah berikan kesembuhan dan diberikan keringanan dalam sakitnya. Juga ada Pak Sueb setia menemani kita. Beliau adalah sama-sama belajar di PTN. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, Pak Sueb. Apa kabar? Ya, ada juga Bu Atia. Ahlan, Bu Atia. Apa kabar? Ada Bu Ismi, Bu Halimah, Bu Wanda, Bu Amira, Bu Khairia, dan lainnya yang belum saya panggil. Ustaz. Nah, terima kasih sudah hadir membersamai kita dalam sore hari ini kajian atau biryani ya. Biryani itu adalah bincang ramai santuy di bulan Ramadan yang indah ini atau bulan Ramadan ini. Karena kita ingin ini adalah forum diskusi yang mana sebelum materi habis itu dipertanyakan silakan ada ustadz-ustadz yang bisa insya Allah menjawab punya pertanyaan dari Bapak dan Ibu semuanya. Dan hari ini sama seperti kemarin hujan juga. Alhamdulillah siang Ya udah hujan. sama. Tapi tadi sore udah mulai hujan ya Alhamdulillah. Berguyur hujan pada barkah dari Allah Subhanahu. Nah, tema kita pada hari ini adalah apa untuk segera dalam tanda kutip bertobat. Mumpung di bulan Ramadan, bulan Takbirat dan bulan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sahroni menyampaikan sesuatu nih mengenai tobat seperti apa nih? Apakah tobat pecel lele ya? Mana tobat itu bisa tobat hari ini tobat besok tidak? Atau tobat-tobat yang lain yang seperti apa yang akan kita pahami dari pemahaman beliau? Dan nanti kan kita banyak bertanya kepada beliau dengan pertanyaan sangat intensif sehingga bisa menambah wawasan kita, menambah pengetahuan kita, dan menambah keberkahan dari ilmu yang akan kita dapati dari Ustaz Sahroni ini. Silakan Ustaz Roni sudah bisa untuk ada suaranya, sepertinya masih di mute. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati moderator kita Ustaz Sutrio Empil ya, dan Asad Bakat yang tidak bisa saya sebut. Saya hormati, saya muliakan Bapak Ibu jamaah kata dari berbagai macam jamaah ya, dari juz 1 sampai juz sekian. Ya, nantiasa Allah rahmati, Allah ridhoi, Allah berkahkan khususnya dan Ramadan ini. Dan khusus mudah-mudahan dosa kita Allah sesuai dengan tema kita, jangan berhenti untuk bertaubat. Nah, ini tema Rio yang berikan kita, jangan berhenti untuk taubat. Jadi fokusnya adalah di taubat itu. Kita akan mempelajari apa sih itu taubat. Sudah ada suaranya Bapak Ibu? Ya. Sudah ya? Bagus. Oke, ya. Langsung saja panjang kalam atau jangan berhenti bertaubat, ya tubuh. Artinya kembali. Nah, taubat itu mas dari tabat tubuh. Sesuai dengan arti cara bahasanya, memang secara syariat pun kata tobat yang artinya kembali itu sesuai. Jadi saya ulangin, taubat secara bahasa itu bermakna kembali. Ya Pak Sueb kembali ke kampungnya, berarti dia taubat secara bahasa ya. Ibu-ibu kembali tidak beli di online, itu taubat berarti kembali.
menarik uangnya kembali untuk tidak beli. Nah, ini namanya taubat secara bahasa. Adapun beberapa definisi Ya, kok suaranya hilang? Putus. Sepertinya sinyal ya. Jadi Coba kita cek dulu ya, ada nggak ya? Mati tidak ada. Oke, saya coba ya. Sambil menambah materi kita. Di Deros Roni ada kalimat taubat. Taubat dari tabayatub ya. Memohon taubat. Minta taubat. Nah, sudah masuk lagi. Silakan. yang isinya ada hujan kali kemarin-kemarin ngaji aman aja ini kalau sinyalnya mungkin ya. Punten Bapak Ibu ya. Kita lanjutin aja. Bapak, Jadi kalau taubat error itu videonya dimatikan sehingga hanya suaranya saja ya. taubat secara kembali dan secara istilah di apa makna ulama berikan beberapa definisi yang intinya sama, itu kita kembali kepada Allah. Ada yang mengatakan, dan ini di dalam sarana kitab Riyadhus Shalihin, Jadi nggak kawan. ya, di dalam kitab sarana Riyadhus Shalihin ada namanya definisi yang top, definisi yang paten, yang luar biasa mengenai definisi adalah kembali dari jauhnya kepada Allah menuju kedekatan diri kepada Allah. Jadi yang tadinya kita jauh dari Allah, maka segera kita menuju untuk dekat kepada Allah. Ini salah satu definisi taubat. Ada yang lain mengatakan taubat ialah kembali dari sesuatu yang hina, sesuatu yang tercela, menuju sesuatu yang menurut syariat. Jadi di dalam syariat kita melakukan sesuatu yang jelek ini, maka kita tinggalkan itu untuk kembali kepada Allah, berbuat sesuatu yang baik sebagai pengganti kejelekan tadi. Nah, ini dengan taubat. Nah, kata para ulama dan ini sepakat ijma dari beberapa dalil Al-Quran maupun dalil hadis bahwa taubat itu merupakan satu kewajiban kita sebagai seorang muslim dari perbuatan dosa. Nah, ketika kita bicara dosa, maka dosa itu ada dosa besar, ada dosa kecil. Yang mungkin setiap hari kita lakukan ada dosa kecil, Bapak Ibu. Tanpa kita sadari, ya tanpa kita Dan bilang lagi. Oke. dengan dua hak. Selama ini kita sebagai mukallaf, sebagai orang muslim, orang beriman, itu dikenakan taklif hak secara adami maupun hak secara Allah atau hak Allah dan hakul adami. Jadi itu ada dua, ada hakul adami. Ya. Yang kalau kita berbuat dosa, jadi hakul mau Selen kok dibulak golek ya barang ngajakin enggak kita berdosa dari salah, maka harus ada beberapa cara yang harus kita kerjakan untuk supaya taubat kita diterima. Dan adapun hakullah yang kita tinggalkan atau kita melanggar hakullah, misalkan mohon maaf ya, hakullah itu berzina, tidak lat, nah, ini maka cara obatnya harus memenuhi 3 syarat.
Pertama kata para ulama, ahaduha ayuqli'a 'anil ma'siyati. Segera dia melakukan perbuatan maksiatnya. Ya, kalau dia lagi maksiat ketika itu, langsung segera lepas maksiat itu. Langsung segera tinggalkan maksiat tersebut. Yang kedua, adalah fi'liha. Ketika kita berbuat dosa, syarat kedua untuk diterima taubat kita adalah kita menyesali perbuatan maksiat yang kita lakukan. Dan otomatis ketika kita menyesali, jangan balik lagi. Jangan balik lagi. Syarat tiga, ya. Syarat tiga adalah ya'uda layak abadan. Itu berazam, berniat untuk melakukan nah, andai kata tujuh-tujuhnya kalau 10 syarat wajib kita lakukan. Nah, di dalam mengenai hak Allah dalam benar itu syaratnya 3, Bu, ya. Harus dilakukan tiganya. Pertama adalah tadi melepaskan apa yang sedang kita lakukan kalau lagi bermaksiat. Yang kedua, menyesali perbuatan. Maksiat kita kepada hakullah, Bapak Ibu, ya. Nah, yang kedua adalah maksiat yang kita lakukan terhadap manusia atau hakul adami yang kita langgar, yang kita kita celai. Maka syaratnya ada 4. Syaratnya ada 4. Yang 3 tadi ditambah ya, kita ampun ya kepada orang yang kita lukai. Nah, andai kata misalkan hakul adami itu berupa pencurian, ya saya mencuri duit siapa itu misalkan, ya, naudzubillah, tapi ya, maka duit itu saya kembalikan terlebih dahulu. Duit itu saya kembalikan terlebih dahulu, atau ketika duitnya tidak ada, saya minta maaf. Atau andaikan dia tidak memaafkan saya, ya maka berlaku hukum pencurian. Itu ya. Baru nanti setelah ini dilakukan, 3 syarat yang tadi disebutkan di hadis itu baru kita kerjakan. Jadi inilah perbedaan antara hakullah dengan hakul adami. Kalau hakullah itu tobat kita ikhlaskan saja, tidak mengulangi lagi perbuatan dosa yang kita lakukan, itu sah tobatnya. Tapi kalau berkenaan dengan hakul adami ini tidak seperti itu prosesnya. Kita harus meminta maaf dulu, minta ridho orang yang kita lukai. Andai kata misalkan hakul adami ini berupa pembunuhan, ya kita harus datengin. Ya saya membunuh kamu, saya membunuh kakak kamu atau siapapun. Bagaimana? Apakah saya dia maafin maksud? Saya bayar dia atau kisos? Nah itu. Setelah itu dilakukan 3 hal yang ada dalam syarat taubat kepada hakullah. Oh ya. Nah ini mengenai syarat-syarat taubat kita jadi taubat nasuha. Ya. Dan kita Bapak Ibu, poin berikutnya kita wajib taubat setiap harinya. Nah tadi sesuai dengan judul tema kita adalah jangan berhenti untuk bertaubat. Maka setiap hari kita jangan putus untuk bertaubat. Jadi kalau kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani,
Jadi dalam kitabnya itu namanya Minahus Saniyah ada keterangan alaika ayyuhal akh bil istiqomati fi taubatik. Kita sebagai orang muslim harus istiqomah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, ya. Karena tadi di awal mukadimah saya kita tidak mungkin ya terlepas dari perbuatan dosa. Atau tanpa kita sadari bahwa kita telah melakukan perbuatan dosa. Bisa jadi ghibah kita sebagai netizen, baik online maupun offline, kita ngomong, itu kita tidak tahu. Maka setiap hari kita wajib bagaimana? Tadi yang dengan syarat-syarat tadi ya, koladami atau banyak istighfar. Nah, bagaimana kalau misalkan kita punya 10 dosa, baik dosa kepada Allah atau dosa kepada manusia. Kita hanya bertaubat sebagian saja. Anggaplah misalkan 5. Itu bagaimana 5-nya ini? Apakah ikut tertaubati atau apakah diterima taubatnya atau bagaimana? Kata menurut sebagian para ulama, ketika misalkan kita punya 10 dosa, kita punya taubat terhadap yang 5, maka yang 5 tadi saja yang taubatnya diterima. Yang 5 sisanya ini ya belum diterima kalau dia tidak taubat. Artinya kalau mau diterima ya taubat lagi dulu. Jadi fokusnya 10-10-nya ini ditaubati. Kita sebagai orang muslim, ya para ulama kita menganjurkan untuk bangun dari tidur kita setiap paginya. Bangun dari tidur kita terhadap tangan kita, apakah kemarin sore atau kemarin malam bermaksiat pada kaki kita introspeksi semua. Kita apakah kita pakai buat jiwa, tangan kita buat ngetik apa namanya ngomentari rumah tangga orang lain gitu, sebagai netizen, itu semua kita istighfarkan, introspeksi diri. Andai kata yang kita dapatkan hasilnya negatif, banyak maksiat yang kita lakukan, kita istighfar, kita taubat. Lalu ketika kita dapati ternyata tangan seluruh anggota kita lakukan buat hal-hal ibadah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita poin berikutnya kita malu pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau yang kita tahu, kita itikat bahwa para nabi itu kan Bapak Ibu ya, terlepas dari perbuatan dosa. Tapi mengapa Nabi yang begitu bebas dari dosa dalam beberapa riwayat hadis lebih dari 70 kali, bahkan 100, bahkan lebih. Nah, kita sebenarnya malu. Saya rasa kita harus lebih banyak lagi istighfar daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dosa kita lebih banyak. Ya, dosa kita tuh numpuk Bapak Ibu ya. Tapi jangan khawatir, walaupun dosa kita numpuk segunung Uhud atau segunung ya, tapi ampunan Allah itu lebih luas, lebih tinggi daripada dosa kita. Bapak Ibu. Ya. Baca hadis tentang taubat. Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yawmi aktsar min 70 maratan. Ini yang tadi saya bilang. Nabi yang begitu maksumnya istighfar kepada Allah dalam semalam ya lebih banyak atau lebih daripada 70 kali. Ya, sebenarnya istighfar Nabi ini bukan karena dosa. Kalau kita bilang karena dosa, maka kita berdosa begitu. Lahi akidah kita tidak bermaksiat. Lalu untuk apa Nabi ini istighfar kepada Allah sebanyak-banyaknya? Dan Nabi istighfar kepada Allah merasa rendah, merasa hamba yang paling hina, ya bukan merasa berdosa,
merasa derajat yang tinggi, Nabi sebagai manusia derajat yang rendah. Nah, itu Nabi Bapak Ibu. Lalu bagaimana dengan kita? Setiap hari kita kepada anak kita, kepada kita, suami kita, atau yang lainnya. Maka lebih wajib lagi untuk istighfar sebanyak-banyaknya. Sampai jam berapa Ustaz Supriyo? Biar saya sampai Isya ya. sampai itu siap ya. Sampai jam 5 lewat 50 menit. Nah, kembali lagi tadi kepada definisi taubat. Taba ya tubuh. Nah, ini yang telah belajar tahu Bapak Ibu. Kalau taba ya tubuh disisipi oleh huruf jar ila, taba ila, maka maknanya bertaubat. Atubu ilallah, aku bertaubat kepada Allah. Nah, kata ketika taba ya tubuh, fiil ini disandarkan kepada huruf jar ala, taba ala, maka maknanya adalah menerima taubat. Allah menerima taubatmu. Ya. Nah, ini saya bacakan beberapa hadis bahwa Allah sangat menanti taubatnya hambanya. Allah sangat menerima taubat hambanya. Dan Allah mengampuni dosa-dosa hambanya. Nah, ini pertama hadis an Abi Musa Abdullah bin Qaisin al-Ash'ari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innallaha ta'ala yabsutu yadahu bilaili liyatuba musii'un nahari wa yabsutu yadahu bin nahari liyatuba musii'ul laili hatta tatlu asyam min maghribiha. Jadi sesungguhnya Allah itu membentangkan tangannya di malam hari, ya sebagaimana ya kan kalau kita meminta begini Bapak Ibu ya, membentangkan tangan. Jadi seakan-akan Allah meminta, ayolah taubat. Ya, membentangkan tangannya di malam hari bagi mereka yang melakukan perbuatan dosa di siang hari. Jadi mereka yang bermaksiat di siang hari, nah Allah nunggu taubatnya di malam hari itu Bapak Ibu. Begitupun bagi mereka yang bermaksiat di malam hari, Allah menunggu membentangkan tangannya di siang hari supaya dia bertobat kepada Allah. Jadi ini Allah kiaskan ya di dalam ini seperti orang yang meminta. Bukan berarti Allah meminta Allah tidak berkuasa Bapak Ibu ya. Nah disinilah saking murahnya Allah, saking maha penerima taubatnya Allah, Allah membentangkan tangannya kepada kita, menunggu agar kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kapan lalu batasan orang bertaubat? Sesuai dengan hadis ini, batasannya adalah hatta tatlu asyamsu min maghribiha, sampai matahari terbit dari barat. Kapan tuh kira-kira Bapak Ibu? Matahari terbit dari barat. Kiamat. Hari kiamat. Hari kiamat. Ya sehingga ya sebelum hari kiamat Allah masih menerima taubat kita. Ini luar biasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini. Hadis berikutnya tentang bahwa Allah itu sangat menerima taubat kita adalah mantaba qabla an tatlu asyamsu min maghribiha taballahu alaihi. Nah ini ada taballahu alaihi. Siapa orang yang bertaubat sebelum matahari terbit dari arah barat, maka Allah menerima taubatnya. Tuh. Ya, tapi ada keterangan ya di dalam syarah kitab Shalihin saya bacakan. Ya mohon maaf Bapak Ibu saya tidak menampilkan slide-nya atau PDF-nya. Ya. Ini saya bacakan saja. Halal musannifu la yajibu 'ala Allah taala qabulut taubati idza wujidat bi syurutiha aqlan inda ahli sunnati.
Nah, menurut ahli sunnah wal jamaah, ketika tadi syarat-syarat taubat telah kita lakukan, Allah tidak wajib menerima taubat itu. Artinya, taubat itu secara tidak langsung telah Allah terima. Tanpa Allah apa tuh, mentangkan tangannya, ketika syarat-syarat tadi kita lakukan, maka secara itu juga Allah telah menerima taubat kita. Ya, gitu. Nah, tadi di hadis pertama saya bacakan bahwa batasan kita bertobat adalah hari kiamat, Bapak Ibu ya. Tapi di hadis lain mengatakan bahwa batasan waktu untuk kita bertobat adalah sebelum nafas kita malam yurorgir, sebelum nafas kita atau ruh kita sampai ke tenggorokan kita. Artinya kalau tenggorokan kita sudah ruh kita sudah sampai tenggorokan, maka tobat kita tidak bisa diampuni. Sebagaimana kasusnya Fir'aun. Ya, sebenarnya dia mengakui, dia tahu bahwa Allah itu kuasa, Allah itu Tuhan. Tapi karena kesombongannya dengan beberapa alasan, dia mengaku dirinya Tuhan, sehingga tidak mau tobat. Dan dia bertobat ketika ruhnya telah sampai tenggorokan. Dan dalam hadis, ketika ruh kita telah sampai tenggorokan, taubat kita tidak diterima. Nah ini ada kata bijaksana yang pernah guru saya sampaikan, termasuk sebagai seorang manusia, khususnya kita sebagai orang Muslim, orang mukmin, maka tidak pantas untuk menyesal karena suatu kegagalan dalam bidang apapun, gitu Pak ya. Ya, artinya kata beliau, gagal itu hanya milik Fir'aun, Bapak Ibu. Gagal itu hanya milik Fir'aun. Ya. Gagal itu hanya milik Fir'aun. Artinya selama nafasnya masih ada, selama Allah berikan kita umur panjang, tidak ada kata gagal. Ya, tidak ada kata gagal. Ketika misalkan kita melakukan suatu pekerjaan, di dalam bidang ini kita tidak berhasil, maka mungkin Allah kasih jalan di kerjaan lain. Nah, ini maksud guru saya. Nah, ketika misalkan pekerjaan B pun tidak berhasil, Allah kasih jalan yang C. Sampai seperti itu. Sampai sebelum kita wafat tidak ada kata gagal. Nah, sama halnya dalam ibadah, ketika kita berbuat dosa, selama nafas kita masih di kandung badan, masih ada waktu kita untuk bertaubat. Bapak Ibu. Ya. Nah ini. Ada kata bijaksana juga dari Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, anna man la arda lahu la bina'a lahu. Kadzalika man la taubata lahu fala hala lahu wala maqama. Jadi taubat kita itu atau seorang muslim disamakan dengan tanah, dengan bumi. Yang namanya bangunan itu harus ada tanahnya, harus punya pondasi. Ya, nggak mungkin ada bangunan tanpa pondasi, tanpa tanah, tanpa bumi. Nah, sama hal dengan kita sebagai seorang muslim, tidak ada kedudukan di sisi Allah, tidak ada kemuliaan di mata Allah kalau kita tidak punya taubat. Ya, kita ibadah selama ini bagus, ya sholat malamnya bagus, sholat wajibnya bagus, tapi kesalahan kepada saudara kita tidak minta maaf atau kita tidak taubati, maka ibadah kita yang tadi kita lakukan itu ya bisa dianggap secara nilainya sia-sia, Bapak Ibu ya. Secara nilainya sia-sia. Karena kata beliau, Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, man la taubatalahu fala halalahu wala maqama. Ya, siapa orang yang tidak punya taubat di dalam ibadahnya, maka seperti dia tidak punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka
eh, hal terpenting juga yang harus kita lakukan, yang kita harus pahami bahwa ketika kita sering melakukan perbuatan dosa, perbuatan maksiat, itu pun yang membuat ibadah kita tidak terasa nikmat, Bapak Ibu. Ibadah kita menjadi berkurang nilainya. Bahkan bisa jadi kita malas ibadah karena banyak dosa yang kita lakukan. Maka di bulan Ramadan ini, marilah kita sama-sama terus menerus istighfar kepada Allah, manapun kepada Allah. Andai kata ada dosa terhadap saudara kita, tetangga kita, anak cucu kita, istri kita, suami kita punya salah, kita minta maaf terlebih dahulu kepada mereka, dan insya Allah kedepannya ibadah kita semakin nikmat, semakin lezat, kita terus menerus melakukan ibadah. Jadi kuncinya adalah taubat. Jadi mudah-mudahan kita istiqomah dalam taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mungkin yang bisa saya sampaikan, ya kurang lebihnya mohon maaf. Ya mudah-mudahan kita semakin cinta pada Allah, semakin cinta kepada manusia, jauh dari perbuatan maksiat dan dosa. Saya kembalikan kepada moderator Ustaz Supriyo. Fadhal Ustaz. Pada seseorang yang telah memakai bagaimana taubat, siapa taubat dan ciri-ciri taubat yang diterima bagaimana. Ini sepertinya ada pertanyaan dan saya mau beritahu kepada kawan-kawan, Bapak dan Ibu semuanya, jika ada yang ingin bertanya pada beliau, baik itu secara online, ya, tangannya nggak apa-apa, atau langsung open mic, sebelum kita jawab pertanyaan yang ada di kolom komentar, ya. Artinya kita jawab dulu di kolom komentar yang Bapak dan Ibu yang mau bertanya, ini malu-malu ya. Ada pertama dari Bu Amira, boleh nggak kalau event profesi saudari kita LC ya, LC ini dari Timur Tengah, kalau nggak salah lisensinya ini gelar S1 ya. Ini ada LC di kafe. Itu gak mungkin udahan kerja, oke, karena masih ada yang dinafkahin, terutama single parent. Maksudnya kalau nemenin kan suka dipegang-pegang laki-laki, tapi itu hanya kerjaannya, nemenin aja. Mungkin maksudnya nemenin orang karaoke ya, karaoke, tapi tidak sampai dalam hal yang tidak diinginkan, tapi kadang-kadang ada laki-laki yang nakal, pegang-pegang mungkin ya. Ya. Di sisi lain dia nggak bisa berhenti kerja atau nyari kerjaan lain karena disitulah kerjaannya, dan dengan kerja di situ hasilnya untuk anaknya mungkin sekolah atau pendidikannya. Kalau nggak kerja berarti kan pendidikannya terputus. Bagaimana Ustadz? Ya, ini mengenai pekerjaan ya, pekerjaan dari kafe, yang nemenin karaoke, suka dipegang laki-laki. Tapi itu adalah kerjaannya. Nah ini sebagaimana Habib Umar pernah berfatwa Bapak Ibu. Ada seorang santrinya bertanya atau seseorang bertanya kepada beliau, wahai Habib, wahai Said, ya aku bekerja di bank, yang mana aku tahu bahwa bank itu adalah bank yang selalu mempraktekkan riba, ya hal-hal riba. Dia tahu bahwa ada riba di situ. Maka kata Habib Umar itu, ya segeralah tobat untuk keluar dari pekerjaan tersebut. Ya, kalau Anda sudah tobat, insya Allah ya Allah akan kasih pekerjaan yang lebih baik walaupun nominal lebih sedikit. Ini tidak kata Umar, ya mengenai pernyataan ini kita kiaskan itu lebih baik keluar Bapak Ibu, keluar dari kafe tersebut untuk mencari yang lebih baik walaupun nominalnya sedikit, secara nominal ya. Tapi kalau secara berkah ya barangkali lebih banyak. Ya, ini jawaban untuk pertanyaan nomor pertama. Jadi saya kiaskan saja dengan fatwanya Nabi Umar, lebih baik keluar ketimbang ya kita mendapatkan ini kan maksiat Bapak Ibu ya. Maksiat, sesuatu yang maksiat maka hasilnya pun menjadi maksiat. Ketika kerjaannya harus memegang laki-laki, ini kan maksiat. Sehingga hasil yang dapatkan itu bisa jadi bermaksiat. Maka uangnya itu ya naudzubillah andai kata menjadi darah daging anak-anaknya atau istrinya, itu bisa merusak ibadah. Lebih baik kalau kita kembali ke fatwa Habib Umar bin Hafid, ya dia keluar dari kafe tersebut, mencari pekerjaan yang lebih baik, lebih berkah, walaupun nominalnya lebih sedikit. Ini mungkin jawaban saya untuk pertanyaan pertama, Bapak. Saya dengar kalau tobat Firaun tidak diterima karena kepalanya dilelepin Jibril atau mungkin Jibril karena tebal masa tahu
sudah tenggelam gimana Ustadz? Nah ya, ini ya sama. Itu mana yugorgir tadi Ibu. Mana hadis malam yugorgir. Ya, tidak sampai di apa namanya di tenggorokan. Itu kan sama ketika misalkan kita ditenggelamin. Ya, kita tahu bahwa yang namanya tenggelam pasti kan mati Bapak Ibu. Kita mati. Nah, matinya Jibril itu taubatnya Jibril bukan karena apa namanya karena ampunan dosanya, tapi lebih kepada dia pengen enaknya saja, dia sudah bentar lagi mati, ya sudah ditenggorokan, yang itu dikiaskan tadi malam yugorgir, maka taubatnya tidak diterima. Ini seperti taubat Intinya sama. Fir'aun ya, bukan taubatnya Jibril. Oke, nomor selanjutnya ada dari Bu Halimah. Ustadz, kalau malas ibadah karena mager, cara taubatnya gimana Pak Ustadz? Ya Roni, tapi main tekor aja scroll ya. Ya ibadahnya sambil main TikTok apa Bapak Ibu? Ibadahnya sambil main TikTok apa pada? Ya enggak. Maksud saya ya diminimalisir dulu lah untuk saat ini apa namanya hal-hal yang membuat kita malas ibadah. Ya, adapun malas ibadah, berarti tadi dia masuk kategori hakullah. Ya, jadi ibadah itu kan tadi yang saya katakan ada dua, ibadah kepada Allah dan ibadah kepada makhluknya atau hakullah dan hakul adami. Kalau malas ibadahnya ini berkenaan dengan hakullah, ya tadi cara taubatnya menggunakan atau melewati 3 syarat tadi. Sehingga TikToknya dia lepas pelan-pelan lah atau tidak perlu melepas TikTok, yang penting ibadahnya rajin. Ya, kita pintar-pintar bagaimana menggunakan apa gadget aja Bapak Ibu ya. Gitu. Nah, mungkin ada pertanyaan berikutnya. Ketika malas ibadah, nah apakah malas ibadahnya itu atau tidak mau ibadahnya? Hanya sekedar malas atau sampai juhudan? Yang repot Bapak Ibu ketika kita meninggalkan ibadah, sholat misalkan, itu karena juhudan, inkar terhadap wajibnya sholat. Itu. Kalau sudah sampai tahap itu, ya naudzubillah min dzalik, maka dia telah masuk kafir. Tapi kalau hanya males saja, ya itu ya tidak sampai juhud. Ya mudah-mudahan ketika wafat amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalkan pertanyaannya bagaimana cara tobatnya, ya tadi melewati syarat-syarat yang ada. Kalau ibadahnya berupa sholat, dia harus melewati 3 hal tadi. Kalau malas ibadahnya karena mengembalikan harta curian yang dia dapati, ya tadi harus balikin dulu duitnya. Ini mungkin pertanyaan atau jawaban dari pertanyaan yang ketiga Bu Halimah Saidah. Artinya makna kafir itu harus diperdata lagi Pak Ustadz Saroni, karena kan ada kafir nikmat, ada kafir ibadah, ada kafir benar-benar keluar dari Islam. Ini kafir yang mana? Apa tuh Zat? Kafir karena juhud dari perintah Allah. Ini kafir yang mana dulu? Kafir kafir ibadah apa kafir keluar dari Islam? Karena kan di antara kafir itu katakan saya keluar. Nah gini, mengenai kekafiran orang yang meninggalkan sholat karena dia misalkan ingkar kewajiban, sholat apa sih nggak wajib, misalkan begitu Bu ya, maka dia telah kafir. Nah pertanyaan tadi saya, dia masuk kafir yang mana? Jadi dia masuk kafir yang ya kafir hakiki Zat. Jadi ada pernyataan saya lupa di kitab apa, ketika seseorang mengafiri sebagian syariat Islam, maka sama saja dia mengafiri seluruhnya. Gitu. Ya, jadi ketika seseorang mengafiri kewajiban dia sebagai muslim sebagiannya, maka sama saja dia mengingkari semuanya. Maka harus segera syahadat, atau kalau dalam kitab Sulamut Taufik, segera dia syahadat ulang. Segera dia syahadat ulang. Nah ini saat Seprio. Oke. Selanjutnya ada Bu Erni bertanya, Ustadz, istighfar yang afdol di bulan Ramadan yang bagaimana? Ya, silakan istighfar model apapun Ibu. Insya Allah kalau kita lihat ikhlas, lillahi ta'ala, mohon ampunan Allah, itu
dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Baik yang pakai astagfirullahaladzim atau astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih atau macam-macam itu silakan. Yang penting ada pengakuan dosa lah. Atau tidak pakai lafaz istighfar. Kayak bahasa Indonesia misalkan, saya mohon ampun ya Allah. Nah itu sudah dianggap istighfar. Atau tidak istighfar secara lisan astagfirullah. Tapi ibadahnya menunjukkan bahwa dia sedang istighfar. Karena tadi definisi taubat kan. Kita kembali dari perbuatan buruk kepada perbuatan baik yang diterima Allah. Nah maka perbuatan ini bisa dengan ucapan, bisa dengan perbuatan. Jadi sifatnya bisa dilakukan dengan misalkan baca Quran. Jadi baca Qurannya diniatin untuk taubat dari dosa-dosa yang telah dia lakukan. Nah, ini pertanyaan jawaban dari pertanyaan Bu Erni. Gimana suami istri selingkuh? Bolehkah cerai? Oh, ini keluar dari tema ya. Karena dalam Islam kan kan harus saksinya 4 minimal. Nggak boleh atas. Silakan Ustaz Saroni. Saya bertanya mengenai Ya artinya ini poin intinya adalah perceraian Bapak Ibu ya. Ya perceraian. Ya memang faktor-faktor perceraian kan itu banyak. Bahkan di dalam Islam hal-hal yang berupa penyakit, misalkan penyakit kelamin itu mohon maaf si istri atau si suaminya boleh minta cerai. Tapi biasanya ya apa namanya ya jarang yang bercerai itu karena penyakit. Misalkan mohon maaf laki-lakinya itu qat'ud dzakari. Zakarnya terputus atau sebagian. Yang itu ya tidak bisa memuaskan istrinya misalkan. Maka si istri boleh minta bercerai. Gitu. Tapi bagaimana kalau kasusnya faktornya adalah perselingkuhan. Nah, ini boleh saja suami atau istrinya minta atau suaminya menceraikan atau istrinya minta cerai. Adapun misalkan kita mengklaim dia berselingkuh, nah ini namanya qadzaf. Ya, istri kamu selingkuh ya. Kemarin saya lihat kamu berzina sama si A, sama si B. Nah, ini namanya qadzaf, tidak ada bukti. Maka dia tadi harus mendatangkan saksi, ya, mendatangkan saksi. Atau nanti bisa mula'anah bahkan. Kalau dua-duanya tidak mengakui, bisa mula'anah saling melaknat. Tapi intinya ya hal-hal negatif yang ada di dalam suami istri yang memang itu bisa menyebabkan perceraian, ya sudah kalau memang mau begitu ya sudah. Tapi mudah-mudahan ya bisa Allah langgengkan. Bisa jadi karena komunikasi yang baik atau berbuat baik satu sama lain, mudah-mudahan tidak sampai perceraian. Karena ada hadis mengatakan abghadul halal at-thalaq. Perbuatan halal yang paling Allah benci adalah perceraian. Nah, ketika saya baca hadis ini, lalu ada perkataan dari Sayyid Muhammad Al-Maliki, yang ini populer Bapak Ibu ya, sudah viral, sudah masyhur. Beliau mengarang kitab namanya Adabul Islam Nidhamul Islam fil Usrah. Saya lupa pokoknya tentang bagaimana cara membentuk rumah tangga yang baik. Nah, beliau ketika mengomentari hadis ini, abghadul halal at-thalaq, perbuatan mubah, perbuatan halal yang paling benci adalah tolak. Beliau berkata begini, kenapa sih paling dibenci? Karena dampak yang luar biasa, dampak negatif yang luar biasa itu kembali kepada anak, Bapak Ibu. Ya, kita tahu kan bahwa ada namanya broken home, itu karena tadi masuk kategori abghadul halal, paling dibencinya kehalalan, paling dibencinya perbuatan mubah, sebabnya tadi bisa menyebabkan broken home. Masa kita tega sih melihat anak kita rusak karena perbuatan kita? Kan nggak mau. Maka oleh sebab itu ya jagalah hubungan ini. Ini wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan dari apa nih? Wanda. Bu Wanda. akhir dari Bu Khairiyah, ketika poligami nggak kabarin istri pertama karena dengar-dengar itu sah ya tanpa izin. Apakah ini perlu tobat?
Ya memang peraturannya begitu ya, Bapak Ibu. Mengenai poligami sebenarnya Islam tidak mensyaratkan untuk izin lagi kepada istri pertamanya. Itu karena itu hak suami. Adapun misalkan setelah itu hubungan kepada istri pertamanya jelek, ya itu mah ya urusan dia. Mengenai suami perlu taubat atau tidak perlu taubat. Ya karena itu sudah peraturannya begitu, tidak perlu minta izin kepada istri pertama. Itu Bapak Ibu. Oke, sepertinya sudah habis ya. Tapi memang saya tidak izin pertama, tapi keluarganya nggak sakin mawadah dan rahmah pastinya ya. Ya, ya kalau itu kembali ke urusan masing-masing. Ya tergantung suaminya. Dia bisa melihat keadaan nggak? Apakah dengan menambah istri eh, makin adil atau malah tidak? Ya urusan dia. Urusan dia. Itu wallahu alam bishawab. Oke, terima kasih kepada seseorang atas pemaparannya mengenai taubat ya dan sebagainya. Ya, dan saat ini dari Ibu Erni, Bu Atia, Bu Dwi Kanti, Pak Musin, Bu Rian, Pak Suhe, Bu Titi, Bu Yeti, Bu Khairia dan lainnya. Saya sebut Tahu Fardu ini bihamdik asyhadu an la ilaha Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak. illa berbuka puasanya. Terima Terima kasih, Ustaz. kasih Bapak. diri dan kasih kepada Terima kasih, Ustaz. Tahu tak? Nah, saya mohon pamit Bapak Ibu ya, mohon undur diri. Ya, Ya, Ustaz. Terima wassalamualaikum. kasih, Ustaz. Ustaz Supriyo. Ustaz. Terima kasih. Berkah puasa kita. Terima Amin. kasih Ibu-ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.